Ya, pertama-tama saya menyampaikan anumodana atas kegiatan mulia, yaitu pelatihan batin. Sejauh kita bisa memiliki kesempatan. Ya, karena yang akan disampaikan nanti berupa hal-hal yang luhur, dalam arti yang umumnya berada di atas pemikiran awam, disampaikan kenyataan-kenyataan yang mungkin bisa mendatangkan rasa iritasi bagi awam secara umum. Oleh karena itu, saya pada awal ini mohon permakluman, mohon maaf kalau harus mengungkap, menyampaikan hal-hal yang mungkin mendatangkan iritasi. Pelatihan batin yang dalam bahasa Dhamma disebut dengan istilah bhavana atau lengkapnya citta bhavana, adalah pelatihan batin tingkat tinggi. Setinggi apa? Setinggi mereka-mereka yang telah siap untuk meninggalkan kesenangan-kesenangan indrawi. Siapa kira-kira mereka-mereka yang punya kesiapan meninggalkan kesenangan indrawi? Adalah mereka yang telah hidup tanpa rumah, meninggalkan rumah. Sesungguhnya mereka-mereka ini yang cocok, yang kondusif untuk melakukan pengembangan batin atau bhavana, citta bhavana. Nah, di sini karena sebagian dari kita ya masih berkecimpung, bahkan masih menyenangi, melekati kesenangan secara indrawi dalam bentuk ya masih bersenang dalam kehidupan berumah tangga. Nah, di sisi yang lain juga telah mendapatkan keyakinan, telah mendapatkan kebijaksanaan sedemikian rupa sehingga ada kemauan, ada niat untuk melakukan sesuatu yang lebih, yang tidak biasanya dilakukan oleh pada umumnya para awam berumah tangga.
Mengapa bermeditasi? Nah, istilah meditasi ini digunakan untuk menerjemahkan kata bhavana ini. Meskipun sesungguhnya ya tidak tepat betul. Dan para senior, guru-guru kita, mereka atau beliau-beliau lebih senang menggunakan istilah bhavana daripada menggunakan istilah meditasi. Hanya karena di lingkungan kita atau dalam kebiasaan kita di sini, yaitu di negeri Indonesia ini, nah, menggunakan istilah pengembangan batin itu dalam satu kata, yaitu meditasi, itu yang populer, sehingga digunakan juga kata ini, meditasi ini. Hanya saja perlu diterapkan juga, perlu disertakan juga pemahaman yang sesuai. Mengapa? Ya, kalau istilah itu digunakan tetapi maknanya tidak tepat, istilah itu juga tidak mewakili, selain percuma, justru mengarah ke sesuatu yang lain yang disebut dengan pandangan yang keliru, tidak benar. Kenyataannya memang istilah meditasi ini digunakan sangat umum. Semua ya sistem atau satu bentuk ajaran menggunakan ya, istilah yang sama semua, meditasi. Entah itu ya dari berbagai macam latar belakang pemikiran, berbagai macam tujuan, termasuk berbagai macam cara. Sehingga kalau penggunaan istilah tidak disertakan juga permaknaannya secara benar, nah dikhawatirkan tidak berhasil guna. Nah, di sini kata meditasi digunakan untuk menerjemahkan kata Pali, yaitu bhavana. Lengkapnya citta bhavana. Bhavana atau citta bhavana artinya apa? Bhavana artinya pemunculan, artinya pengembangan. Citta bhavana, citta artinya batin, citta artinya pikiran, bhavana artinya pengembangan batin. Sehingga citta bhavana, nah, diartikan pengembangan batin. Apa yang disebut, apa yang dimaksud dengan pengembangan batin? Nah, barangkali dengan istilah pengembangan batin kita sudah mulai ada tanda-tanda mudah memahami daripada menggunakan istilah meditasi. Betul ya? Ya. Tetapi belum tentu.
Dengan istilah ini kita sudah benar dalam punya pemahaman. Pengembangan batin, nah apanya yang dikembangkan? Batinnya. Maksudnya batin dikembangkan bagaimana? Nah, apakah batin yang muncul pada sangat cepat, nah dikembangkan supaya mekar atau supaya lebih cepat lagi muncul padanya? Bagaimana pengembangan batin di sini yang dimaksud? Nah, tidak lain adalah satu upaya dalam memunculkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur ke dalam batin sendiri. Saya ulangi, satu upaya dalam memunculkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur ke dalam batin sendiri. Apa itu memunculkan? Adalah membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Namanya memunculkan. Mengembangkan, apa arti mengembangkan? Adalah membuat sesuatu yang sudah ada tetapi sedikit menjadi banyak. Membuat sesuatu yang sudah ada tetapi kecil menjadi besar. Membuat sesuatu yang sudah ada tetapi goyah menjadi kokoh. Namanya mengembangkan. Jadi proses pelanjutan dari pemunculan dan pengembangan. Apa yang dimuncul kembangkan? Nilai-nilai luhur. Apa itu jenis-jenis nilai luhur? Kemurahhatian, tata susila, cinta kasih, kesabaran, kerendah hatian, tahu itu jasa orang. Termasuk kebajikan-kebajikan nilai-nilai luhur yang lainnya. Dan tidak tertinggalkan di sini dan bahkan menjadi yang utama adalah kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Nah, satu nilai berupa pengetahuan sebagaimana yang nyata demikian keberadaannya. Kemampuan dalam melihat keberadaan yang benar, yang nyata itu disebut dengan kebijaksanaan. Nah, ini adalah nilai-nilai luhur. Mengapa hal-hal demikian ini disebut nilai luhur? Oleh karena nilai-nilai itu tidak jamak, tidak lumrah ada di masyarakat. Atau dapat juga dikatakan disebut nilai luhur karena mendatangkan kebahagiaan yang lebih lembut, lebih mulia, lebih mengagumkan, lebih menyenangkan daripada kebahagiaan pada umumnya. Apa kebahagiaan pada umumnya? Adalah kebahagiaan dari melakukan hal-hal yang buruk. Juga kebahagiaan yang muncul dari memuaskan nafsu kesenangan indrawi. Ini disebut kebahagiaan juga, tapi kebahagiaan lumrahan, kebahagiaan awam, bukan kebahagiaan luhur. Nah, sehingga apa yang disebutkan tadi, mulai dari kemurahhatian dan seterusnya, disebut nilai luhur oleh karena bisa mendatangkan kebahagiaan yang lebih lembut. Nah, upaya memunculkan
memunculkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur. Dimunculkan, dikembangkan di mana? Di dalam batin. Ya, di dalam batin. Yaitu bagaimana batin nanti bisa diwarnai oleh nilai-nilai luhur. Batin yang diwarnai oleh nilai-nilai luhur ini, punya kesiapan untuk berhadapan dengan banyak sekali hal yang muncul, baik secara pemikiran maupun tutur kata maupun tindak tanduk, yang nantinya itu tidak menimbulkan iritasi, menimbulkan derita, menimbulkan kerugian. Nah, ini upaya memunculkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur ke dalam batin. Ditekankan ke dalam batin. Oleh karena tidak dikembangkan di tulisan di buku, tidak dikembangkan di perpustakaan, tidak dikembangkan di gedung udah masalah, tidak dikembangkan di museum, dikembangkan ke dalam batin. Batin siapa? Bukan batin orang lain. Oleh karena pengembangan batin ini tidak bisa satu orang melakukan demi manfaat yang lain, tidak bisa. Masing-masing punya batin, mengembangkan di dalam batin sendiri, tidak bisa diwakilkan pengembangan batin ini. Nah, ini adalah definisi atau batasan makna pengembangan batin atau cita bhavana, atau kita mengenal dengan istilah meditasi. Tentu di sini yang dimaksud adalah meditasi sebagaimana yang Sang Buddha ajarkan. Mengapa bermeditasi? Mengapa bermeditasi? Pernahkah kita mendapatkan jawabannya? Apa ya kira-kira? Untuk bisa kokoh kukuh dalam menjalankan sila, supaya bisa punya kemampuan batiniah, bisa punya mata dewa, bisa punya telinga dewa, atau untuk mencapai kebijaksanaan. Sesungguhnya bermeditasi bukan untuk semua itu, termasuk juga bukan untuk mencapai kebijaksanaan. Meditasi bhavana, pengembangan batin ini tujuannya adalah untuk mengakhiri derita. Hanya saja, proses pengakhiran derita itu salah satunya teguh tegak pada sila, teguh tegak pada kemampuan batiniah, yaitu mata dewa, telinga dewa. Ini termasuk jenis kemampuan, termasuk jenis pengetahuan yang mengantarkan seseorang pada kebahagiaan yang lebih luhur, lebih mulia. Mata dewa itu nama lain dari nyana yang dipuji oleh Sang Buddha, termasuk telinga dewa. Dan kebijaksanaan itu adalah hal yang patut
dikembangkan sedemikian rupa melalui kebijaksanaan ini, penderitaan itu bisa diakhiri sehingga tujuan kita itu menjadi jelas. Mengapa bermeditasi? Bukan untuk tujuan sesuatu yang lain, melainkan untuk tujuan mengakhiri derita. Bahwasanya Sang Buddha mengajar dharma. Nah, beliau menawarkan jalan untuk terbebas dari derita, atau kalau dalam bahasa awam yang lebih mudah, yang lebih simpel, ya, untuk mendapatkan kebahagiaan. Hanya Sang Buddha menggunakannya tidak menggunakan kebahagiaan, menggunakan istilah terbebas dari derita, berakhirnya derita. Nah, mengapa demikian? Nah, itu ada sisi filosofis yang mendasarinya, dan itu menunjukkan bahwa beliau demikian bijaksananya dan sangat berhati-hati dalam menggunakan istilah. Ini tidak dibahas di sini, bisa dibahas pada kesempatan yang lain. Ya, mengapa menggunakan istilah akhir derita alih-alih menggunakan istilah bahagia? Nah, kalau dibahas demikian, ini dibahas nanti 10 hari tidak selesai di tempat retret ini. Banyak hal yang terkait. Ya, tentu ini juga hanya 1-2 hari, yang jangankan hanya 1-2 hari, ya 10 hari yang biasa retret itu diadakan, uraian yang diberikan selama 10 hari setiap malam, ya, itu saja tidak bisa menyeluruh, ya, hanya pokok-pokok utamanya saja yang disampaikan. Oleh karena itu nanti akan disampaikan secara singkat saja. Yang mudah-mudahan yang singkat ini bisa gamblang, bisa jelas. Kembali lagi pada tadi disampaikan atau dipertanyakan mengapa bermeditasi adalah untuk mengakhiri derita ini. Kita bisa rasakan atau bisa sadari atau bisa lihat keberadaan kita secara umum, yaitu orang yang bermasyarakat, berada berkumpul bergerombol, membentuk satu komunitas, punya rumah, punya keluarga, punya batasan-batasannya sendiri, punya harta kekayaannya sendiri. Dan ini, keberadaan seperti ini kita perbandingkan dengan sosok orang yang sama-sama juga hidup, tetapi tidak hidup bergerombol, tidak punya harta kekayaan, tidak punya rumah. Bukannya tidak mampu punya, tetapi tidak mau punya. Hidupnya di tempat yang sangat sederhana, yaitu di hutan-hutan, di gua-gua, di bawah pohon, di rumah kosong, dan sebagainya. Mereka itu
pergi ke sana untuk mencari penderitaan kah? Mereka justru memahami di sana sangat kondusif baginya untuk mendapatkan kebahagiaan. Sehingga kalau kita perbandingkan, mengapa bisa sedemikian 180 derajat kebahagiaan yang ada di angan-angan kita, yang bisa kita harapkan nanti akan bisa berbahagia kalau mendapat ini, kalau mencapai itu, kalau bisa begini, bisa begitu. Nah, dengan yang itu tadi, sebagian mereka yang justru meninggalkan apa yang kita kejar dengan satu tujuan yang sama, yaitu apa? Mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini patut untuk kita renungi. Mengapa? Mereka itu adalah orang yang bermodal. Modalnya apa? Modalnya bukan dengan harta, tetapi modalnya dengan meninggalkan harta. Mana yang lebih gampang? Mana yang lebih sulit? Modal meninggalkan harta ternyata jauh lebih sulit. Modal meninggalkan keluarga tidak mudah. Modal meninggalkan prestise di masyarakat, pengakuan di masyarakat tidak gampang. Mereka punya modal yang sangat-sangat berharga. Masuk ke tempat-tempat pelatihan seperti itu. Mereka orang yang bermodal. Dan modal mereka itu adalah siap untuk merelakan hal-hal yang selama ini dilekati. Yang dilekati bukan kebaikan, tapi yang dilekati adalah kotoran batin. Nah, ini agak kontroversial. Di satu sisi kita mengerti bahwa kotoran batin kok dilekati. Ya, kalau kita berposisi atau memposisikan diri dalam cara pandang Buddhis, dalam cara pandang Buddha. Tapi pada kenyataan keseharian, sesungguhnya kita itu berpihak pada penyingkiran kotoran batin atau pelekatan kotoran batin. Dan ini modal dari mereka yang masuk ke tempat-tempat pelatihan sebagaimana dicontohkan di hutan-hutan, di rumah kosong, di gua-gua, di bawah pohon, dan sebagainya. Mereka punya modal, yaitu siap untuk menjauh, bahkan memotong, melenyapkan kotoran batin, dengan harapan pemotongan kotoran batin ini bisa membuahkan atau menghadiahkan kebahagiaan, yaitu tidak lain adalah pengakhiran derita ini. Sehingga sesungguhnya mereka-mereka itu, termasuk kita pada saat ini termasuk, adalah orang yang telah datang dengan membawa modal. Kita datang ke sini bukan hal yang mudah, meskipun hanya 2-3 hari. Apalagi kalau sampai bisa 10 hari. Apalagi kalau sekian bulan atau beberapa tahun. Nah, meninggalkan kebiasaan dalam berkelompok, hidup dengan bergelimang kesenangan indrawi. Datang ke sini untuk sesuatu yang istimewa, yang khusus, bermodalkan itu tadi, sesuatu yang sesungguhnya sangat sulit untuk untuk dicapai. Maksudnya
untuk mendapatkan modal sedemikian rupa, nah itu banyak orang itu tidak siap. Nah ini adalah modal yang mereka para bijaksanawan mendapatkan kebahagiaan luhur, mengenyam kebahagiaan luhur, bebas dari rasa iritasi, derita. Oleh karena yang mereka bukannya tanpa modal melakukan semuanya itu. Konsekuensi dari untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih luhur, lebih lembut dan lebih lembut, sangat lembut, paling lembut. Nah itu harus ada alat tukarnya. Alat tukarnya berupa apa? Yang merelakan hal-hal yang biasa dilekati. Ini alat tukarnya. Untuk orang yang tidak mengerti bahwa memberi itu adalah sebuah manfaat, bagaimana dia? Apakah akan mudah memberi? Untuk mereka yang sedikit untuk mereka yang sudah sedikit cerdas, pandai, oh, memberi itu sesungguhnya keuntungan. Memberi itu sesungguhnya manfaat. Banyak hal yang bisa didapat melalui memberi. Jauh lebih mendatangkan manfaat daripada menerima. Ini bukan dogma, ini bukan semata-mata didasari pada kepercayaan, tapi didasari pada kenyataan. Ya, mudah-mudahan saya tidak terlalu bertele-tele, tetapi ini perlu penjelasan yang setahap demi setahap. Si A dan si B, si A memberi sesuatu yang memang si B itu butuhkan, si B sebagai penerimanya. Si A memberinya dengan kerelaan, dengan kepuasan, dengan kesiapan dalam memberi, rela melepas. Kira-kira si B mendapatkan sesuatu ini mencapai kebahagiaan tidak? Bahagia ya? Bahagia dari mendapat. Tapi dari pihak si A dengan memberi tanpa ada intrik-intrik intimidasi, yaitu dengan kerelaan, dengan ketulusan, dengan dia memberi itu kira-kira dia itu ada rasa sempit terhimpit atau rasa lega? Ada rasa panas atau dingin? Ada rasa kendor atau tegang? Nah ini kalau memberinya itu dengan ketulusan, dengan kerelaan, tidak ada rasa panas, bahkan ada rasa dingin. Tidak ada rasa tegang, bahkan ada rasa kendor. Tidak ada rasa gelisah, bahkan rasa yang damai. Nah, di sini kebahagiaan ternyata juga memungkinkan dirasakan oleh pihak pemberi, bukan semata-mata dari pihak penerima. Terlebih kalau ada sekian orang, ada sejumlah orang melihat peristiwa itu, yaitu si A memberi sesuatu yang dibutuhkan, apalagi sangat dibutuhkan oleh si B. Nah, kalau mereka ada memuji, yang dipuji itu si B penerima atau si A pemberi? Kira-kira orang memuji orang lain itu gampang tidak? Tidak gampang. Orang mendapatkan pujian itu tidak gampang.
kecuali pujian yang fake, pujian palsu, gampang sekali. Oh, you look very nice today. Kamu ya sangat apa ya? Kamu cantik sekali hari ini. Kamu cantik sekali hari ini. Ya. Belum tentu hatinya ikut sesuai dengan kata-katanya. Untuk pujian yang sesungguhnya tidak gampang seseorang memuji orang. Bahkan kalau ada sisi celahnya apa, siap untuk mencela, untuk menambahi. Kalau ada sekian orang mau menghargai di antara kedua orang itu, yang dihargai, yang disegani itu pihak si B penerima atau si A pemberi. Kalau akan diajak berteman, yang diajak berteman itu si B penerima atau si A pemberi. Kalau akan diajak bekerja sama sesuatu yang penting, yang diajak itu si B penerima atau si A pemberi. Kalau akan dimuliakan, yang dimuliakan itu si B penerima atau si A pemberi. Semuanya jatuh pada si A yang di pihak pemberi. Dan ini orang pintar dalam mengerti dana pemberian. Bahwasanya dana ini sesungguhnya adalah manfaat. Sehingga karena mengerti seperti ini, orang yang cerdas, pintar, tidak segan, tidak canggung, ya, tidak terhimpit dalam melakukan dana pemberian. Tetapi untuk sebagian mereka yang belum mengerti manfaat dana, ya meskipun hanya akan memberi sedikit, ya berpikirnya berjam-jam bahkan berhari-hari. Ya, itu pun melalui intimidasi. Intimidasinya bagaimana? Nah, melihat kanan temannya, melihat kiri saudaranya, melihat apanya, ya. Kok pada memberi dan semestinya memberi dan kadang harus memberi, nah sehingga mau ikut memberi. Tapi sesungguhnya bagaimana kerelaannya? Nah, tidak penuh. Karena apa? Tidak mengerti manfaat dari dana pemberian ini. Nah, untuk mendapatkan manfaat kebahagiaan sebagaimana si A pemberi ini ada modalnya, ada konsekuensinya. Apa itu? Merelakan. Merelakan apa? Merelakan kekikiran. Orang melekati kekikirannya sehingga tidak bisa memberi. Kalau kekikiran tidak dilekati, dana pemberian akan mudah dilakukan. Sesungguhnya yang dilekati itu bukan barangnya atau sesuatu yang dimiliki. Yang dilekati adalah kekikirannya. Begitu. Demikian pula orang yang menjalankan sila. Mereka yang tidak paham akan manfaat menjalankan sila, untuk menjalankan sila sangat-sangat sulit. Bahkan ada kesempatan untuk melanggar sila, kesempatan di depan mata, tidak akan ditinggalkan begitu saja. Dia akan siap. Ya. Nah, ini adalah orang yang tidak mengerti manfaat menjalankan sila. Untuk mereka yang sudah sedikit lebih cerdas, ini loh sesungguhnya adalah sisi manfaat dari menjalankan sila. Mereka kemudian menjadi mudah untuk menjalankan sila. Dan ini juga ada konsekuensinya, harus merelakan sesuatu. Apa yang direlakan adalah kebencian, rasa iritasi. Rasa iritasi, rasa
rasa tidak nyaman. Sesungguhnya orang melekati ketidaknyamanan, melekati rasa iritasi, sehingga berada dalam tindak-tindak pelanggaran sila. Kalau orang tidak menyenangi, tidak melekati kebencian, dia tidak akan melanggar sila. Apa itu kebencian ini? Ya iritasi itu. Mengapa demikian? Jika seseorang tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, ya, tidak mabuk-mabukan. Katakan saja contohnya, ya mencuri itu yang paling jamak, yang paling umum, ya. Kalau seseorang tidak mencuri, bebas dari mencuri, kira-kira ada rasa iritasi tidak badannya? Ada rasa cemas tidak? Ada rasa takut tidak? Ada rasa gelisah tidak? Tidak ada. Begitu mencuri, muncul rasa iritasi. Sebetulnya dia melengkapi rasa iritasinya itu. Kalau dia melepas rasa iritasi, meninggalkan rasa iritasi, meninggalkan kebencian, dia akan tidak melanggar sila. Yaitu konsekuensi untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih tinggi, bahkan lebih tinggi dari berdana. Karena apa? Bisa menyingkirkan hal buruk berupa rasa iritasi. Dalam bahasa Palinya itu vera. Vera ini dalam agama Buddha, Sang Buddha menjelaskan ada 5 jenis vera. Yaitu apa? Panatipata, adinadana, kamesubicacara, musawada, dan surameraya pacakomatana. Ini namanya vera, ini namanya iritasi, ini namanya sumber iritasi, dan ini adalah juga nama lain penderitaan. Seseorang masih melekati iritasi, masih melekati veranya, sehingga melakukan pelanggaran sila. Masih senang dengan kebencian, masih senang dengan rasa gelisah, masih bergelut dengan rasa gelisah, melekati kegelisahan. Dalam pengembangan batin, satu pelatihan yang lebih tinggi lagi, yaitu apa? Upaya menghancurkan nafsu indrawi, kesenangan-kesenangan indrawi, termasuk juga dalam posisi yang lebih tinggi lagi, yang lebih lembut lagi, menghancurkan kebodohan. Ini dipilah menjadi 2, yaitu sisi bagaimana bisa batin bebas dari kotoran-kotoran batin, dalam rangka meninggalkan kotoran-kotoran batin, utamanya ini kesenangan indrawi. Seseorang yang masih melekati kesenangan indrawi, ya tidak mudah untuk mengembangkan batin bermeditasi, dan tidak akan mendapatkan manfaat dari pengembangan batin itu. Ya oleh karena memang salah satunya tidak mengerti, tidak paham apa yang didapat dari pengembangan batin atau bermeditasi ini. Mereka yang sudah mengenal manfaat dalam
penyingkiran kesenangan indrawi, nah mereka menjadi mudah untuk mengembangkan batin. Ya, kesenangan indrawi, nah itu sudah bermeditasi, nah adalah upaya menghancurkan kesenangan indrawi. Kebahagiaan yang didapat bukan kebahagiaan secara indrawi lagi, sehingga dikatakan oleh para bijaksanawan, yaitu mereka yang memang hidup dalam keterbebasan dari kesenangan indrawi itu, mengalaminya, mengenyangnya, mendiaminya. Mereka berdiam di mana? Mereka berdiam di alam-alam Brahma, yaitu alam besar, yaitu alam yang bebas dari kesenangan indrawi. Nah, dikatakan di sana di alam Brahma itu, ya meskipun ya mereka itu mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, tapi sifatnya bukan kesenangan indrawi lagi, sehingga dikatakan alam Brahma itu tidak ada laki, tidak ada wanita, tidak ada. Oleh karena apa? Urusan laki wanita itu adalah urusan kesenangan indrawi. Karena sudah menghancurkan kesenangan indrawi, sudah tidak ada perbedaan antara laki dan wanita. Karena tidak ada perbedaan, sehingga tidak ada laki atau wanita. Nah ini, dan tentu untuk pengembangan batin yang mengarah pada pencapaian penerangan, yang mana tentu tujuan dari pencapaian penerangan ini tidak lain adalah sebagai jalan, sebagai celah untuk menghancurkan kotoran batin. Sama juga apanya? Tes atau kabelnya itu. Tes, ya mungkin terlalu besar banget. Oke, baik. Nah, ini adalah termasuk pengantar dalam memahami apa itu meditasi, mengapa bermeditasi. Nah, semua itu sekali lagi ditekankan perlu ada modal, ada konsekuensinya. Tapi itu semua demi apa? Demi kebahagiaan yang lebih tinggi, lebih lembut, lebih luhur, lebih mulia, yang bagaimana kalau orang awam biasa, nah punya keluarga, punya anggota keluarga, punya harta, punya prestise, punya jabatan, punya pengikut, punya ketenarannya sendiri. Nah, mereka bagaimana dengan apa yang dimiliki itu? Nah, keberadaan mereka itu sangat rentan, gampang sekali terusik oleh apa yang dia rasa dia miliki itu. Kalau misalnya, nah, salah satu anggota keluarganya mengalami hal yang buruk, dia akan menjadi terusik. Kalau hartanya ada yang harus terlepas, dia akan terusik. Kalau asetnya, kalau nama baiknya, kalau ketenarannya, pengikutnya ada yang berkurang, dia akan terusik. Rentan sekali dengan terusik, menderita. Dan ini adalah penderitaan. Tetapi untuk mereka
Nah, yang sudah punya modal ya, melakukan pelatihan batin di tempat yang kondusif. Nah, batin mereka tidak mudah untuk terusik, dan karena tidak terusik ya, tidak mudah menjadi iritasi, tidak mudah menjadi menderita. Dalam arti apa? Batinnya selalu diwarnai oleh ketenangan, kedamaian, kesejukan. Dan itu adalah nyata, bisa dirasakan, dan itu nyata manfaat yang lebih daripada kebahagiaan secara indrawi. Pada umumnya awam itu kenyang rasakan. Kalau nggak pakai bisa rekam. Kecil suaranya. Perlu ditekankan. Tes. Kecil sekali suaranya. Tes. Ini seperti ngomong biasa, nggak dengar. Sedikit ada suara. Tes. Baik. Udah, jangan dipegang-pegang. Nah, untuk itu supaya tidak panjang lebar, segera lakukan pelatihan batin waktu yang tidak banyak ini. Bagaimana? Yaitu salah satunya dengan mengembangkan cinta kasih. Bagaimana? Apa itu cinta kasih? Cinta kasih adalah keberadaan batin yang bebas dari membenci, bebas dari iritasi, atau dalam pengertian yang lain, cinta kasih adalah keberadaan batin yang disertai dengan pengharapan baik. Ini namanya cinta kasih. Berharap baik, punya pengharapan baik, punya pengharapan manfaat yang memungkinkan bisa dikenyang, bisa didapat. Cinta kasih itu objeknya makhluk hidup, dan ya, utamanya adalah makhluk hidup yang masih memerlukan kebahagiaan. Mengapa memerlukan kebahagiaan? Karena masih dalam kubangan penderitaan. Siapa mereka yang masih masih berada dalam kubangan penderitaan? Adalah mereka yang masih dikuasai oleh kotoran batin. Oleh karena kotoran batin ini adalah biangnya atau sumbernya penderitaan. Sehingga, di sini karena sekian jumlah makhluk hidup yang kita temui, lebih banyaknya, kalau tidak dapat dikatakan ya 100%-nya itu
dikuasai oleh kotoran batin. Sehingga mereka itu adalah orang-orang makhluk-makhluk yang masih butuh bahagia, masih berada dalam kubangan penderitaan. Dan mereka itu yang menjadi objek pemancaran cinta kasih. Seseorang yang teguh, tegak pada pikiran yang disertai dengan cinta kasih, setiap bertemu, baik secara langsung maupun tidak langsung, teringat terkenang sosok makhluk hidup, entah sesama manusia atau makhluk yang lain, selalu diawali, selalu disertakan di dalamnya sejak di awal itu adalah dengan pengharapan baik, dengan cinta kasih ini. Oleh karena apa? Tahu yang sedang dikenang, yang sedang diingat, yang sedang didengar, yang sedang dilihat adalah mereka yang masih berada dalam kubangan penderitaan. Bagaimana bisa mereka itu bebas dari penderitaan? Mereka yang masih berada dalam kubangan penderitaan karena masih punya kotoran batin. Kira-kira semuanya ya kalau ada 1, 2 tidak masuk dalam hitungan sudah. Itu namanya nisbi. Kalau dalam ilmu itu ilmu matematika atau fisika itu. Nilai nisbi itu mendekati 0. Objeknya adalah mereka yang masih punya kotoran batin. Siapa yang masih punya kotoran batin? Orang lain dan juga diri kita sendiri. Jangan lupa bahwasanya diri sendiri itu juga menjadi objek pemancaran cinta kasih. Mengapa? Masih ada kotoran batin, masih rentan untuk menderita. Sehingga mengapa dalam karangnya Metasutta sebetulnya namanya itu bukan karangnya Metasutta, ada nama, bukan satu-satunya nama ini karangnya Metasutta. Kalau di Tipitaka edisi Sinhala, bahasa Sri Lanka, namanya cukup Metasutta, bukan karangnya Metasutta. Dan memang sesungguhnya cukup dengan istilah ini saja, Metasutta, tidak perlu ada karangnya. Karangnya itu artinya apa? Hal-hal yang patut dilakukan. Maksudnya apa? Hal-hal yang patut dilakukan itu, misalnya Sakko punya keterampilan, punya kepiawaian, Uju punya kejujuran, Suhuju sangat jujur, tidak ada kepalsuan di dalam hati. Suwajo mudah dinasihati, Kudu lemah lembut, Anatimani tidak tinggi hati. Ini adalah contoh-contoh. Kalau dibaca semuanya itu, ini adalah hal-hal yang patut dilakukan. Karena mencakupi hal-hal yang patut dilakukan, diberi istilah karania dalam nama sutta itu. Karania, meta, yaitu keberadaan batin yang bebas dari iritasi, bebas dari membenci. Dalam arti lain adalah keberadaan batin yang disertai dengan pengharapan baik. Agar terbebas dari iritasi batin ini dan punya pengharapan baik terhadap batin, terhadap diri sendiri ini, bagaimana? Lakukanlah kewajiban-kewajiban atau hal-hal yang patut dilakukan itu tadi. Apa? Punya keterampilan, jujur, sangat jujur, mudah dinasihati, lemah lembut, tidak tinggi hati, punya keberkuasaan atas apa yang dimiliki, mudah dirawat, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah hal-hal
Dilakukan demi apa? Demi terbebas dari iritasi, bebas dari penderitaan, mendapatkan kebahagiaan. Mengapa? Karena mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri, iya. Bentuk dalam mencintai diri sendiri itu apa? Berharap diri sendiri bebas dari iritasi. Berharap diri sendiri mendapatkan kebahagiaan. Caranya bagaimana? Itu tadi, melakukan hal-hal yang patut sebagaimana dicobakan tadi. Ini, itu sudah bagian dari pemancaran cinta kasih untuk atau kepada diri sendiri. Bagaimana membuat diri mendapatkan kebahagiaan. Demikian pula bagaimana memancarkan cinta kasih atau punya pengharapan baik kepada orang lain, pihak lain, makhluk lain. Caranya yang sama, berharap mereka terbebas dari penderitaan, terbebas dari iritasi. Berharap mereka mendapatkan kebahagiaan. Caranya bagaimana? Kita bukan siapa-siapa, kita bukan dewa. Dewa pun belum tentu simsalabim kamu bahagia, langsung orang itu bahagia. Bisa tidak? Dunia ini tidak ada simsalabim, semuanya ada sebab. Kalau seseorang tidak membuat sebab baik atau buruk, tidak akan bisa menjadi bahagia atau menderita. Penderitaan kebahagiaan muncul karena adanya sebab. Sehingga bagaimana berharap makhluk lain untuk mendapatkan kebahagiaan, bebas dari iritasi, bebas dari penderitaan. Semoga mereka melakukan sebab-sebab bebas dari penderitaan. Semoga mereka melakukan sebab-sebab untuk menuju pada kebahagiaan. Apa itu? Punya keterampilan, kepiawaian, punya kejujuran, punya sikap yang sangat jujur, yaitu bebas dari kepalsuan, mudah dinasihati, lemah lembut, tidak tinggi hati, berpuas dengan apa yang dimiliki, dan seterusnya itu tadi. Berharap agar mereka melakukan hal-hal seperti itu tadi disebut dengan memancarkan cinta kasih kepada makhluk-makhluk. Ini sesungguhnya bagaimana kita mengerti cinta kasih, bahagia, berharap orang lain bahagia, berharap siapapun berbahagia. Hanya sekadar bahagia, bahagia dari banyak macam. Dan bukan kebahagiaan yang mengandung risiko tinggi. Kebahagiaan yang mengandung risiko tinggi itu adalah kebahagiaan yang muncul dari keburukan. Misalnya merasa jengkel, yaitu muncul rasa tidak puas terhadap seseorang. Kemudian ada kesempatan untuk membalas dendam, untuk melampiaskan kejengkelannya itu dengan cara memukul, menempeleng atau merusak barangnya, membuat seseorang itu merugi. Begitu berhasil atas apa yang dilakukan itu, membuat mereka atau dia, objeknya itu menderita. Kira-kira bagaimana? Puas tidak? Bahagia tidak? Itu adalah kebahagiaan juga. Tapi tentu bukan kebahagiaan sedemikian rupa yang kita mengharapkan mereka itu ada, mereka itu mencapai. Juga, meskipun lebih mending, tidak dalam cakupan mereka itu diharapkan kebahagiaannya dalam arti atau dalam konteks kebahagiaan yang muncul dari melampiaskan kesenangan indrawi. Bisa melihat bentuk-bentuk yang indah, bisa mendengar suara yang merdu,
bisa mencium bau yang harum, bisa merasakan rasa-rasa yang nikmat, yang enak, ya, bisa menyentuh pesentuh-pesentuh yang lembut, yang hangat, yang sejuk dan sebagainya. Nah, ini adalah kebahagiaan yang muncul dari kesenangan indrawi. Meskipun lebih mending, tapi ini juga bukan target yang ideal. Target yang ideal di sini adalah yaitu kebahagiaan melalui melakukan hal-hal yang patut, hal-hal yang luhur. Sebagaimana tadi di karangnya Metasuta dijabarkan, dirinci. Ini jadi bagaimana memancarkan cinta kasih. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan. Dalam satu pemahaman, saya harus menghindari hal-hal yang buruk penyebab iritasi, melakukan hal-hal yang baik untuk mendapatkan manfaat-manfaat kebahagiaan. Dengan membaca Karangnya Metasuta satu persatu, nilai luhur diterapkan ke dalam batin, diteguhkan, dikukuhkan ke dalam batin untuk bisa dipegang. Itu adalah cara nyata bagaimana bisa mengkondisikan batin atau diri ini bebas dari iritasi, mendapatkan kebahagiaan sebagai bentuk cinta kasih pada diri sendiri. Sehingga cinta kasih yang dipancarkan kepada siapapun, ya, memulai dari orang yang paling dekat, orang yang dikenal, orang yang masih bisa tampak, yang paling dekat, yang paling dikenal, yang tampak misalnya ya orang-orang di rumah, ibu, bapak, pasangan hidup kalau ada, saudara kalau ada, putra-putri kalau ada, nah, kerabat, teman-teman, tetangga, nah, warga, nah, sampai siapapun, nah, dimanapun, sampai bukan manusia sekalipun, ya, yang dikenal maupun yang tidak dikenal, yang dekat maupun yang jauh, yang tampak maupun yang tidak tampak, semuanya menjadi objek pengharapan baik kita. Semoga mereka bebas dari rasa iritasi, semoga mereka mendapatkan kebahagiaan. Dan ini bukan, sekali lagi, bukan secara mistis. Dengan kekuatan kata-kata saya ini, sabde sata bhawatu sukhitata, mereka belum berbahagia. Nah, bisa begitu? Kalau tidak bisa, mengapa mengucapkan ini? Dan bahagia yang dimaksud bukan sembarang bahagia, bukan bahagia karena berhasil melampiaskan kejengkelannya, menempeleng orang, rasa puas, rasa lega. Itu kebahagiaan, bukan kebahagiaan jenis itu. Kebahagiaan dari pelampiasan nafsu indrawi juga bukan itu. Tapi kebahagiaan yang luhur, yaitu melalui menerapkan nilai-nilai luhur ke dalam diri. Berharap semoga mereka semua, siapapun yang dituju, yang diarah, bisa menerapkan hal-hal luhur ke dalam diri mereka. Nah, ini terus dikembangkan. Dengan mengembangkan sedemikian rupa, terus-menerus, batin ini menjadi tidak sempit. Batin menjadi tidak ada sekat, plong, lepas, karena kebencian itu yang membuat sekat. Di masyarakat kita banyak sekali sekat-sekat, banyak sekali kotak-kotak. Di kotak-kotak oleh apa? Di kotak-kotak oleh kebencian. Sehingga kalau bebas dari kebencian, ya plong semuanya.
lega leluasa. Dan ini manfaat dari memancarkan cinta kasih adalah batin menjadi plong, menjadi lega, menjadi serasa luas, leluasa, menjadi lebar. Meskipun tetap secara fisik dadanya ini satu hasta lebarnya, secara fisik satu hasta sama-sama, tetapi dengan cinta kasih yang dikembangkan, nah secara yang tidak tampak oleh mata biasa, dadanya ini mengembang lebar, sangat lebar. Ya, kalau kita hanya memberi sedikit makanan, sedikit kue, nah kepada siapa ya, orang di jalan atau apa, dadanya rasanya bagaimana? Sedikit mengembangkan ya. Nah, dadanya sedikit mengembang. Meskipun dia tetap satu hasta secara fisik, tetapi secara batinnya mengembang. Apalagi kalau itu dilakukan dengan hal-hal yang telah diarahkan itu tadi, yaitu apa? Berharap mereka bahagia yang didapat melalui menerapkan nilai-nilai luhur dalam diri. Kebahagiaan yang didapat juga kebahagiaan luhur, feedback atau pantulan dari pemancaran cinta kasih, pengharapan baik ke dalam pihak yang mengembangkan batin punya cinta kasih, itu adalah kebahagiaan yang tidak berjujur. Dan ini tujuan utama pengembangan cinta kasih, yang meskipun objeknya itu adalah makhluk lain, pada intinya itu adalah berharap kebahagiaan bagi mereka, tetapi balik kemudian manfaat itu ada pada diri sendiri. 11 macam, 11 jenis manfaat dalam pemancaran cinta kasih. Tidak ada satupun disebutkan oleh Sang Buddha adalah manfaat untuk pihak-pihak yang menjadi objek pancaran cinta kasih. Manfaat atau buah pemancaran cinta kasih Sang Buddha sebut khusus tertuju pada ia yang memancarkan cinta kasih. Sukhang seperti tidur nyenyak. Sukhang pradipujati, bangun tidur pun segar. Napa kang supinang pasati, tidak melihat atau tidak muncul mimpi-mimpi yang buruk. Manusia yang biyohuti dicintai oleh sesama manusia. Manusia yang biyohuti yang bukan manusia pun menyenangi. Dewata rakan para dewa melindungi. Senjata tajam tidak bisa menancap. Racun tidak bisa menyakiti. Masuk. Batinnya menjadi kukuh, mudah untuk terkonsentrasikan. Ajal tiba satu ketika nanti tidak terlahir di alam sengsara. Nah ini manfaat-manfaat bukan bagi pihak yang menjadi objek pemancaran cinta kasih, alih-alih pihak yang memancarkan cinta kasih itu yang bisa diharap mendapatkan buah-buah sedemikian rupa. Nah, pancarkan cinta kasih. Jadi ahang sukhito homi, semoga saya berbahagia. Nidukho homi, bebas dari derita. Mengapa mengucapkan dua kalimat ini? Jawabannya apa? Mengapa dua kalimat ini harus diucapkan? Karena mencintai diri sendiri. Tadi barusan disampaikan, karena mencintai diri sendiri itulah dua kalimat ini diucapkan. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan. Tetapi itu tidak sekonyong-konyong muncul melalui apa? Nah,
Semoga saya bebas dari iritasi. Awirohomi. Bagaimana bebas dari iritasi? Jangan sampai ada hal buruk masuk ke dalam batin. Di sisi yang lain, bagaimana ya memunculkan hal yang luhur. Yang itu adalah upaya untuk terjauhkan dari rasa iritasi. Awirohomi. Semoga saya bebas dari rasa iritasi. Abya pajuhumi. Semoga saya bebas dari rasa gelisah, rasa sesak, nyeseknya, atau juga dalam pengertian yang lain itu dikatakan bebas dari kehendak menyakiti. Abya pajuhumi. Nah ini dua hal ini, awirohomi, abyapajuhomi, ini adalah sebab untuk bebas dari derita, untuk mendapatkan kebahagiaan. Sehingga pada kalimat berikutnya adalah apa? Aniguhomi, semoga saya bebas dari derita batin dan derita jasmani. Mengapa bebas dari derita batin dan derita jasmani? Karena itu tadi awirohomi, semoga saya bebas dari iritasi. Abyapajuhomi, semoga saya bebas dari kegeraman atau kehendak menyakiti, niat menyakiti. Karena tidak ada niat menyakiti, tidak ada kegeraman, tidak ada kebencian, tidak ada iritasi. Nah, bebas dari penderitaan batinnya, bebas dari penderitaan jasmania juga. Bagaimana orang sedang dikuasai oleh kebencian, kira-kira batinnya dingin atau panas? Ya, kendor apa tegang? Lega atau terhikit? Tenang atau gelisah? Itu nama lain kebahagiaan atau penderitaan. Siapa yang menyebabkannya? Siapa yang memunculkannya? Pintar apa bodoh? Tanya kepada diri sendiri, pintar apa bodoh? Menyebabkan diri sendiri alih-alih bahagia justru penderitaan. Diri sendiri ini mencintai diri sendiri atau membenci diri sendiri, sehingga yang diarah, yang dituju adalah penderitaannya, bukan kebahagiaannya. Bagaimana? Ya, bagaimana memanage apa yang harus ditapak di langkah. Sesungguhnya diri ini pengen bahagia atau menderita. Nah, sekali lagi saya tekankan lagi ya permisi kalau menggunakan istilah-istilah yang mungkin menyinggung ya. Soalnya ini ya urusannya adalah bagaimana kita urusannya dengan kotoran batin. Dan itu sedikit banyak akan mengiris-iris. Mengiris-iris. Ya, sementara ya ini dulu yang diberikan, bagaimana bisa memancarkan cinta kasih secara benar, secara semestinya. Meditasi, matanya tidak usah ditutup, kalau mau ditutup juga boleh, ya. Tapi ya kalau ditutup itu biasanya langsung gampang lelap. Kalau tidak gampang lelap, biasanya terus muncul gambaran-gambaran yang aneh-aneh. Nah, karena apa? Bukan sewaktu mata ditutup hantu-hantu itu muncul, tidak. Ya. Tapi karena mata ditutup, ya, cenderung untuk kesadaran itu tidak kuat. Karena tidak kuat, muncul gambaran-gambaran yang dimunculkan oleh batin itu sendiri. Sesungguhnya itu adalah nama lain dari mimpi itulah. Tapi sebelum tidur, kalau dalam tidur gambaran yang muncul namanya disebut dengan mimpi. Nah, tapi kalau saat sadar, gambaran itu juga mungkin muncul. Nah kalau dalam istilah secara dhammanya disebut dengan istilah nimitta.
penggambaran. Sering kita dalam situasi yang tidak tegang, yaitu tidak sedang mengurus sesuatu, misalnya sedang di kamar kecil, sedang apa yang itu secara privat gitu. Nah, apa gambaran-gambaran ini itu apa? Nah, di tempat yang sepi misalnya muncul gambaran apa? Meskipun itu tidak sedang gelap, itu namanya nimitta, gambaran. Nah, apalagi kalau matanya dipejamkan, nah itu apa terkondisikan bagaimanapun. Nah, itu semua terbalik pada kebiasaan atau kenyamanan secara per orang. Ya, mau ditutup boleh, tidak juga tidak apa-apa. Duduk dengan tegak, ya, memancarkan pengharapan baik pada diri sendiri. Semoga saya bahagia, bebas dari penderitaan. Bagaimana saya harus mengenyahkan iritasi dari batin saya. Saya harus mengenyahkan rasa iritasi, rasa geram atau kehendak menyakiti. Terus ya. Diulang-ulang. Agar diri ini yakin bisa mendapatkan kebahagiaan melalui mengkondisikan batin untuk bisa berpegang pada nilai-nilai luhurnya. Setelah punya kebahagiaan, baru memungkinkan untuk berbagi kebahagiaan. Kalau diri sendiri masih suka dengan penderitaan, yaitu masih suka dengan hal-hal yang menyebabkan iritasi, masih suka dengan kotoran-kotoran batin, bagaimana kemudian kita punya pengharapan baik kepada makhluk lain, semoga mereka bebas dari rasa iritasi, yaitu bebas dari kotoran-kotoran batin. Bagaimana bisa melihat manfaat itu kalau diri sendiri saja juga masih bersenang dengan kotoran batin. Nah, diri sendiri punya dulu, membebaskan diri dari hal-hal yang menyebabkan rasa iritasi melalui memunculkan hal-hal yang luhur. Ini menjadi base, menjadi landasan untuk kemudian memungkinkan memancarkan cinta kasih kepada yang lainnya. Mulai dari orang yang dikenal, yang dekat, yang tampak, sampai ke mereka yang tidak dikenal, yang jauh, dan yang tidak tampak sekalipun. Dan dikatakan di ketiga jenis alam, yaitu alam kesenangan indrawi, alam bentuk, dan alam bukan bentuk. Nah, seluruh alam itu dipilah menjadi 3 golongan, 3 kategori ini. Nah, itu memancarkan cinta kasih sedemikian rupa. Ini hal-hal yang perlu disampaikan berkaitan dengan permaknaan meditasi dan penjelasan tentang pengembangan cinta kasih. Lebih kurangnya ini yang bisa disampaikan. Ya, kalau mau ada pertanyaan, ya 1 atau 2, ya dipersilakan. Ya, untuk selanjutnya kalau selesai ya bisa mencoba berlatih. Nah, begitu ya. Ya. Pada waktu kita meditasi, tadi berarti bilangnya ada pancaran cinta kasih kepada yang terdekat sampai ini. Nah, apakah setiap meditasi itu objek kita itu tetap misalnya orang terdekat atau diganti-ganti bagaimana Pak? Boleh ganti-ganti. Apakah meditasi cinta kasih itu ada pembatasan objek? Misalnya jangan memancarkan cinta kasih kepada orang yang dicintai. Jangan memancarkan cinta kasih kepada orang yang dibenci. Mengapa? Kalau mencintai memancarkan cinta kasih pada orang yang dicintai, nanti cenderung muncul nafsu indrawi.
nafsu ragawi. Kalau memancarkan cinta kasih kepada mereka yang dibenci, cenderung muncul kebenciannya. Ini ada yang mengatakan demikian. Ya, itu memungkinkan untuk tahapan orang tertentu, tapi sesungguhnya secara umumnya tidak pilih-pilih. Soalnya apa? Cinta kasih ini meskipun istilahnya menggunakan dua kata, yaitu satu cinta dan satu lagi kasih. Cinta itu apa? Keberadaan melekati, keberadaan lengket. Kayak apa? Ya, kita bayangkan apa? Lem, tahu lem ya? Nah, lem itu kemanapun juga akan nempel di sana. Sama dengan yang namanya cinta ini, selalu nempel. Itu namanya cinta, keberadaan mencengkeram, keberadaan menguasai. Ini cinta. Terus kasih itu apa? Nah, dia adalah kasihku, dia adalah kekasihku. Kasih ya sama dengan cinta, cinta juga sama dengan kasih. Itu urusannya dengan nafsu indrawi, nafsu ragawi. Hanya saja, nah, kata cinta dan kasih digabung menjadi cinta kasih. Ini sebagai kata majemuk khusus untuk menerjemahkan kata meta. Yang artinya apa meta ini? Satu keberadaan batin bebas dari iritasi. Satu keberadaan batin diwarnai dengan pengharapan baik. Sehingga cinta kasih harus ikut makna kata meta itu tadi. Apa itu? Nah, keberadaan bebas dari iritasi, keberadaan punya pengharapan baik, keberadaan batin yang punya pengharapan baik. Objeknya siapa? Siapa saja, baik yang dicintai maupun yang dibenci. Soalnya apa? Ini bebas dari nafsu ragawi, tidak sama kata cinta kasih ini. Nggak mungkin akan terkontaminasi. Terlebih dari itu, kalau ada pengharapan baik, bagaimana bisa ada membenci? Justru, kepada mereka yang sedang melakukan keburukan, bersenang dengan keburukan, cinta kasih itu patut untuk dipancarkan kepadanya. Mengapa? Dasarnya adalah ajaran pokok Sang Buddha tentang apa? Hukum karma. Karma itu apa? Perbuatan. Maksudnya bagaimana? Kalau yang dilakukan keburukan, yang didapat adalah penderitaan. Kalau yang dilakukan kebaikan, yang didapat adalah kebahagiaan. Betul begitu ya? Itu berlaku untuk siapa? Beberapa orang atau semuanya? Termasuk orang yang melakukan keburukan itu, dia akan mendapatkan penderitaan atau kebahagiaan. Melihat orang yang sedang akan menderita, melihat orang yang sedang menggali lubang penderitaan untuk diri sendiri, ada masuk akalnya enggak? Ada logikanya enggak? Kita ikut membenci dia. Alih-alih untuk menjadi kemudian kasihan dan muncul pengharapan baik, semoga dia lekas mentas dari cara berpikir yang rendahan yang mendatangkan penderitaan. Semoga dia bisa mendapatkan hal-hal yang baik, melakukan nilai-nilai luhur sesegera mungkin, secepat mungkin untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Ini bentuk cinta kasih. Ini kebanyakan orang melihat orang buruk bukannya muncul rasa kasihan, muncul kebencian. Itu tidak logis, tidak masuk akal. Dan sudah tidak masuk akal, dampaknya apa? Dengan memunculkan kebencian itu, siapa yang sakit? Sakitnya di mana? Di dada sini, dalam diri sendiri. Tidak ada logikanya. Dan bagaimana kalau kemudian secara logika, oh dia sedang akan menderita, dia mengasihankan. Muncul rasa kasihan, muncul karuna, muncul meta cinta kasih. Itu sudah sesuai dengan logika. Soalnya apa? Itu orang mau menderita. Dan melalui memiliki cinta kasih, memiliki
kewelas asian sedemikian rupa, hati orang itu bagaimana? Sempit atau lega? Nah, tegang apa kendor? Gelisah atau tenang? Ini manfaat justru. Nah, manfaat di dalam diri. Nah, jadi sekali lagi pacaran cinta kasih ini bebas dan umum untuk siapapun, dan jangan khawatir nanti akan terkontaminasi dengan nafsu ragawi atau justru dengan kebenciannya. Kalau kita berpegang teguh secara benar pada prinsip sebagaimana tadi diuraikan, kita tidak akan goyah, kita tidak akan melenceng kemana. Begitu. Ada satu pertanyaan lagi boleh, kalau masih ada. Nah, tidak ya. Nah, boleh besok-besok dan tidak usah tegang ya. Santai saja. Anggap saja ini sedang bincang-bincang yang ya satu rumah, satu keluarga, bisa enak dalam bertanya jawab, merasa enak. Ya, silakan untuk barang sebentar, 10 menit, 15 menit ya, atau 20 menit mulai dari dari jam sekarang ini ya. Belum ngantuk ya? Ya, dicoba sebagaimana tadi yang diuraikan tadi.